Kasihan kasihan salah. Back when we were still changing for the better. Wanting was enough. For me, it was enough to live for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Salsabila Rambe dengan NIM 2130200022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling, tujuannya dan fungsinya. Baik, penjelasan pertama tentang bimbingan konseling. Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu guidance yang artinya arahan. Sedangkan konseling berasal dari bahasa Inggris juga dengan sebutan counseling yang berarti memberikan nasihat, saran, anjuran kepada orang lain secara face to face atau bertatap muka. Jadi, bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien untuk mengatasi permasalahan yang sedang dimiliki seorang klien agar klien tersebut dapat menjalani kehidupannya tanpa bergantungan kepada orang lain secara terus-menerus, sehingga dia bisa memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, penjelasan tentang fungsi pelayanan bimbingan konseling. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yang dimana saya sebagai seorang konselor harus bisa memahami permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Yang kedua itu ada fungsi pencegahan, yaitu mencegah agar tidak terjadinya masalah. Yang ketiga itu ada fungsi pengentasan. Yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang kelima ada fungsi advokasi, yang dimana ini berfungsi untuk memberikan pembelaan kepada seseorang untuk mendapatkan haknya. Jadi, tujuan dari bimbingan konseling tersebut adalah membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya agar masalah tersebut tidak berkembang lagi dan dapat diselesaikan saat itu juga. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Ya silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelumnya, bagaimana perjalanan menuju tempat konseling saya ini? Sedikit macet, Bu, karena kan siang, jadi orang pulang kerja. Oh iya. Ini kan udah ada data kamu, tapi saya pengen tahu nama panggilan kamu. Kalau boleh tahu, siapa ya nama panggilannya? Nama saya kan Bu Sona Rizka, Ya. jadi dipanggil itu Sona, Bu. Oh, Sona ya. Sebelumnya, Sona pernah melakukan proses konseling? Enggak pernah, Bu. Di sekolah dulu nggak pernah juga? Oh, kalau boleh tahu, kamu tahu nggak apa itu pengertian bimbingan konseling? Enggak juga, Bu. Oh, jadi bimbingan konseling itu proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau saya sendiri kepada kamu klien saya untuk
membantu kamu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi, agar kamu bisa mengembangkan diri kamu, mencapai tujuan hidup kamu, dan bisa menyelesaikan masalah kamu secara mandiri nantinya. Baik, ini kan kita kan mau mulai konseling. Boleh dong kita buat konselnya dulu. Konselnya itu terdiri dari kira-kira waktu durasi kita membuat bimbingan konseling ini berapa lama? Kira-kira setengah jam aja, Bu. Oh, 30 menit ya. Kalau jam pertemuannya jam berapa? Kayak hari ini, Bu, kan hari ini jam 1. Jadi bisa lah kita mulai dari jam 1. Berarti sampai jam 1.30 kan? Temuannya kita adakan berapa kali seminggu? Kalau bisa 2 kali seminggu kan, Bu. Itu hari Senin sama Rabu aja, Bu. Oh, Senin Rabu ya? Di pukul jam 1 kan? Baik. Jadi di dalam bimbingan konseling ini sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa asas, tapi yang paling umum digunakan oleh seorang konselor itu hanya ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Kenapa ini yang pertama? Karena ini adalah asas yang paling penting di dalam proses bimbingan konseling, yang dimana asas kerahasiaan itu saya sebagai konselor akan menjaga data pribadi kamu, menjaga segala permasalahan yang sedang kamu hadapi, tidak mengumbar-umbarkannya ke tempat umum atau tidak memberitahunya kepada orang. Intinya saya jagalah rahasia kamu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya saya tanya sama kamu ya, kamu datang ke sini atas dasar sukarela atau paksaan dari orang lain? Jadi asas kesukarelaan itu asas yang digunakan dalam bimbingan konseling itu, yang dimana kliennya sukarela datang untuk menemui konselor atau saya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu asas yang penting juga digunakan dalam bimbingan konseling, yang dimana di sini kamu sebagai klien harus terbuka tentang masalah yang sedang kamu hadapi tanpa adanya ditutup-tutupi. Kalau masalah kamu saja nggak kamu ceritakan, ya bagaimana kita mau menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi gitu. Yang terakhir itu ada asas kenormatifan, yang dimana ini saya sebagai konselor atau kamu juga sebagai klien harus sama-sama bisa menghargai perbedaan budaya yang kita miliki. Misalnya saya orang Jawa, kamu orang Batak kan. Jadi kita di sini harus bisa lah saling menghargai. Sebelum memulai proses konseling, saya akan menyampaikan ikrar atau janji saya kepada kamu, yang dimana saya tidak akan menyampaikan permasalahan ini kepada orang lain. Ya kan, baik. Sebelumnya kan kamu datang ke sini pasti sedang memiliki masalah gitu kan. Nggak mungkin lah kamu nggak punya masalah tapi datang ke sini. Karena bimbingan konseling itu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Kalau boleh saya tahu, kamu bisa menceritakan latar belakang masalah yang sedang kamu hadapi atau masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi ini kan, Bu, saya itu orangnya nggak enakan. Misalnya kan saya kan kampus, jadi kalau di kampus itu teman-teman saya itu sering ngajak saya jajan. Jadi kan saya kadang menolak, nggak enak. Jadi itu gimana, Bu? Oh, berarti kamu ini nggak enakan gitu sama orang, nggak tahu menggunakan bahasa yang harus gimana cara menolaknya. Kampus itu kamu jurusan apa? Jurusan akuntansi. Oh, itu ngatur duit juga ya kan? Kalau boleh tahu, kamu berteman ada berapa orang? Nah, kami ada berempat, Bu. Oh, 4 orang.
yang 4 orang ini memang termasuk kamu sendiri memang sama-sama boros atau ada teman kamu yang lainnya juga terpaksa ikut boros gitu? Ada kan orang kan dia nggak mau boros tapi karena kawannya boros, jadi dia juga keikut boros. Ada Bu, jadi kan kawan saya juga ada di antara kami berempat. Ada teman saya juga terpaksa karena kan teman-teman saya hobinya jajan terus. Oh gitu ya. Oh iya ya, biasanya dalam satu hari itu di kampus kalian jajan itu ngabisin duit berapa banyak? Ya kira-kira adalah Bu, satu hari itu 50.000. Oh banyak juga ya, 50.000. Itu yang dibeli apa aja? Ya, macam-macam Bu, ada minuman. Kadang kan Bu biasa lah anak muda nongkrong-nongkrong di kafe. Ya itu habis di situ Bu. Kamu ini anak kos atau tinggal di lokasi tempat kamu kuliah, satu daerah gitu? Kebetulan saya tinggalnya bertepatan di dekat kampus saya Bu. Sama orang tua? Iya Bu. Oh, orang tua kamu apa nggak pernah bertanya kayak kenapa cepat kali habis duit ini gitu? Sering sih Bu, tapi kan saya gimana lah, anak muda kan Bu. Jadi habis jajan doang. Ya gitu Bu. Itu dimarahi atau orang tua cuma maklum? Maklum Bu. Oh iya maklum ya. Kira-kira kalian di sini kan ada berempat kan? Jadi itu boros itu pada saat di kampus atau di luar kampus juga, kayak misalnya hari Minggu pergi jalan-jalan sama kawan-kawan gitu? Kalau itu sih Bu enggak ya. Soalnya kita sibuk masing-masing kalau enggak di hari kampus. Tapi kalau di hari kampus itu minimal adalah sehari seperti saya bilang tadi 50 habis. Oh gitu ya. Jadi teman-temanmu yang lain juga menghabiskan 50.000 dalam satu hari paling sedikit. Paling sedikit sih ya Bu, 50. Jadi kamu ini kayak merasa kalau diajak gitu kan mau ikut, tapi kadang duit nggak ada. Kalau nggak ikut takut nggak dikawani gitu. Iya Bu. Kalau di kampus kalian berteman hanya 4 orang ini atau juga berbaur di kelas sama teman-teman yang lainnya? Kalau masalah pertemanan sih Bu, kami berbaur untuk semuanya sama teman-teman di kelas yang lain. Cuman kan kalau yang dekat banget ya kami berempat Bu. Oh cuma berempat kalian ya? Kamu sama teman kamu itu sebelumnya pernah kenal di luar kayak entah SMA udah kenal atau pas kenal di kampus gitu? Kan kami ada berempat kan Bu. Jadi yang satu ada dari waktu SMK, yang dua lagi itu waktu di kampus. Sebelumnya kenapa kamu harus berteman sama yang 3 orang ini? Karena kan mereka ini berarti membawa pengaruh yang buruk lah sama kamu, sudah ngajak kamu boros gitu. Apalagi kamu mungkin tipikal orang yang segan minta duit sama orang tua, walaupun orang tua ngasih kan. Nah jadi kenapa harus berteman? Apa nggak bisa kayak cari teman yang lain gitu? Apa karena udah terlanjur ketergantungan sama mereka? Jadi awalnya tuh gini Bu, awalnya kita udah bersepuluh Bu. Jadi kan kami yang bersepuluh ini ternyata dulu lumayan dekat, lama juga, cuman ya nggak cocok kan Bu. Ya kami terbagi-bagi lah, jadi kami ada berempat Bu yang terbagi kan. Kenapa aku mau sama ini? Karena menurutku kalau masalah uang ini ya nggak apa-apa sih kan Bu, tapi kan kalau cerita sama orang itu masih nyambung, masih enak, masih nyaman, baru ya pokoknya kalau sama orang itu kayak dihargai lah Bu. Walaupun mereka ngajak kamu boros, tapi kayak masih bisa orang itu menghargai. Iya. Jadi yang 10 orang. Jadi ini maksudnya sebelum berempat kan ada 10. Jadi ini yang 10 orang ini juga dulu boros. Iya Bu. Oh, boros juga yang 10 ini. Kami semua itu kan 10.
memang boros semua, tapi kan Bu waktu kami masalah konfliknya itu bukan karena boros, cuman memang udah nggak nyambung aja Bu. Tapi kenapa di pertemanan kamu ada yang 6 orang ke sana, 4 orang ke sini? Kenapa mesti segitu orangnya? Enggak, bukan yang di sana kami berempat Bu. Ada yang 3, terus yang ada yang 3, terus ada yang 1, terus ada yang kan gini Bu, kan 10. Kami ada yang 3, ada yang 3 orang lagi nih, 3 orang lagi nih satu-satu, terus tinggal kami berempat. Jadi kayak dibagi circle jadi 3 gitu. Bukan jadi 3, jadi ini yang 3 ini satu circle. Jadi yang ini satu yang lain, satu yang ini lain, satu yang ini lain, tinggal kami berempat. Oh berarti ada dua pertemanan lah dari 10 orang ini kan? Nggak doang Bu. Iya maksudnya kan ada 10 orang. Iya. Jadi 3 orang satu circle, Iya. 4 orang satu circle. Tapi yang 3 orang lagi ini masing-masing Iya. cari kawan yang lain. Iya. Ya berarti dari permusuhan ini ada 2 circle lagi yang terbentuk gitu. Jadi kamu apa nggak pernah itu kayak minta saran gitu sama temanmu yang lain itu, ini kayak mana ya, aku boros terus sama orang ini gitu? Enggak sih Bu, soalnya kan orang itu juga boros Bu, jadi sama aja, nanti ceritanya balik-balik ke situ doang. Jadi makanya Bu, saya datang ke Ibu menceritakan masalah saya. Apakah di dalam pertemanan kalian ini kamu merasa tertekan gitu atau stres gitu? Kalau untuk soal yang lainnya sih nggak Bu, tapi kan di sini kan masalah saya cuma nggak enak gitu. Kalau misalnya tertekannya sih enggak sih Bu. Apa kamu kayak ini kayak mana yang nolaknya, aku udah kayak tertekan, maksudnya kayak nggak enak hati aja gitu di belakang orang itu kita kayak apa ini orangnya, maksudnya tertekan kayak gitu, ada nggak? Oh iya, ya ada Bu, tapi kan itu bukan saya tadinya. Sebelum kalian berteman berempat pasti kan sendiri-sendiri dulu. Nah itu sebelum itu kamu pernah bolos? Pas udah bertemu sama yang ininya, yang 3 orang ini kamu udah berarti mereka termasuk teman yang membawa pengaruh yang buruk lah, karena kan nggak semua ekonomi orang sama, mungkin ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Nah, cuman karena pertemanan kita udah seperti itu, jadi kita dituntut untuk terus ngikutin apa yang mereka inginkan gitu kan. Menurut kamu, apa pandangan kamu terhadap temanmu yang 3 orang ini, yang boros-boros ini? Dari Bu gini, sekali aku ikut orang itu. Karena kan Bu, kalau misalnya aku nggak jajan, kalau misalnya aku nggak ikut, takut lah Bu ada kembali. Jadi kamu kayak udah ketergantungan lah ya sama mereka. Apa nggak pernah kamu berpikir kayak, udahlah aku cari kawan lain aja gitu? Balik lagi Bu, kan kami 10. Jadi kan Iya, di maksud- kelas, enggak di kelas kami itu kan yang kami ber-10 itu udah hampir setengah. Yang lainnya kan ya malu lah Bu balik ke orang itu. Biarpun sama-sama masih teman kan Bu, cuman kalau untuk dekat ya malu lah Bu. Oh jadi di kelas kamu itu mahasiswa sedikit? Iya, kami itu cuma 21 orang Bu. Oh gitu. Jadi Bu, solusi dari masalah saya ini gimana? Baik, masalah kamu kan ini kan nggak enakan gitu sama orang, nggak tahu mau bilang apa. Jadi ya namanya kita mau menolak ya tetap harus pakai kata penolakan, tapi mungkin saya akan ngasih sedikit saran dengan menggunakan kata yang halus. Kayak misalnya kan kamu ini diajak beli gitu jajan kan, kamu bisa menggunakan kata-kata yang sopan kayak maaf ya, hari ini aku mungkin nggak bisa jajan karena lagi nggak ada uang, cuman kalau kalian mau jajan nggak apa-apa, ayo aku kawan nih, kayak gitu, biar orang itu pun merasa kayak oh iya ya, soalnya memang udah lagi nggak ada duit, jadi orang itu paham kayak
datang, segan juga mau mengajak kamu kalau terus-terusan kamu pakai bahasa yang sopan, karena kan kalau kita sopan sama orang lain, mereka juga segan lah sama kita. Jangan kamu menggunakan bahasa kayak memberontak, kayak emosi ke emosi misalnya. Ih, nggak bisa laku, kalian aja yang sana. Aku saja kalian aja. Kalau kayak gitu pasti kalian akan bermusuhan nantinya, akan berantem, akan sama-sama salah paham. Padahal niat kamu itu memang nggak mau ikut jajan kan, tapi ada baiknya kamu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang halus, suara yang lembut lah, kayak yang saya bilang tadi, kayak maaf ya, hari ini aku belum bisa lah jajan sama kalian, mungkin besok dikasih orang tua aku uang kita bisa pergi lagi jajan. Kalau hari ini kita libur dulu lah. Terus kalau misalnya nih kalian misalnya kan hari Senin kan itu kebanyakan mahasiswa hari pertama masuk kampus, pasti kan pulang kampus hedon lah itu mau pergi beliin itu ya puasa kamu, kayak puasa sunnah Senin Kamis gitu, agar kamu juga bisa mengatur pengeluaran kamu. Terus orang itu pun mau ngajak kamu, ya nggak bisa lah paksa kan, itu namanya kan kali masuk berpahala, hemat lagi, nggak buat permusuhan antara kamu dan teman kamu gitu. Cuman kalau memang lagi nggak bisa puasa gitu kan, kamu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang harus kayak maaf ya, izin dulu ya aku nggak bisa jajan. Kalau enggak, misalkan kami udah bilang makasih ya kalian udah ngerti, pokoknya pakai bahasa-bahasa yang sopan lah, pakai bahasa yang sopan lah, menolak permintaan mereka, gunakan kata-kata maaf sebelum mulai percakapan ketika kamu ingin menolak ajakan mereka. Sepertinya waktu kita sudah mencapai 30 menit, ada baiknya kita akhiri saja proses konseling ini. Minggu depan saya akan mengevaluasi kamu tentang solusi yang telah saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan dan tindakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.